Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Timar. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyapa teman-teman seluruhnya saja yang menyaksikan Dadi Timar, dan selamat datang kepada rekan-rekan saya yang baru bergabung di Dadi Timar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu di konten Dadi Timar kali ini. Sengaja saya sampaikan dengan ulasan, dan mohon maaf untuk kali ini saya tidak menampakkan diri begitu, supaya rekan-rekan tidak bosen dan ada hal yang baru yang bisa penjenengan nikmati dengan menyaksikan konten Dadi Timar. Saya berharap semoga kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan senantiasa meliputi kita, dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah di tengah situasi pandemi COVID-19 yang kalau kita lihat di beberapa berita, hampir semua daerah angka COVID meningkat. Semoga kita, keluarga kita, seluruhnya saja selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kali ini saya ingin menyampaikan cara mengetahui tingkat kemajuan desa. Jadi banyak sekali yang bertanya, desa saya sudah maju atau belum? Tempat saya ini sudah maju atau belum? Saya buatkan konten ini, semoga ini bisa membantu rekan-rekan untuk mengetahui kondisi desa rekan-rekan atau desa di sekitar rekan-rekan yang ingin penjenengan ketahui. Semoga nanti ini bisa mencerahkan, menambah kesegaran kita seperti segarnya bunga mawar ini, sehingga apa yang nanti akan saya sampaikan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Baik, kita langsung masuk ke materi rekan-rekan. Kalau kita pelajari Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di pasal 7 menyebutkan bahwa tujuan penataan desa yaitu untuk efektivitas pemerintahan desa. Jadi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa ini lebih efektif dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini menjadi satu tren topik yang sedemikian hangat sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh instansi pemerintah, kelompok masyarakat maupun masyarakat sendiri adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kabupaten Magetan, kesejahteraan masyarakat ini pemerintah juga mengambil langkah, salah satunya dengan membuka lapak Magetan. Lapak ini untuk mewadahi para pelaku usaha mikro, ultra mikro, kecil, hingga menengah untuk bagaimana memasarkan produk-produknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk rekan-rekan pengen tahu tentang lapak Magetan, silahkan penjenengan buka Dadi Timar, kemudian penjenengan cari konten tentang lapak Magetan. Sudah saya upload di sana, jadi mari sama-sama kita gunakan lapak Magetan ini untuk salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang berikutnya juga untuk peningkatan pelayanan publik. Artinya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara umum agar kehadiran pemerintah benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat.
Kemudian yang selanjutnya tujuannya adalah untuk peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Tentu saja peningkatan ini mengarah ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita menciptakan good governance yang ada di desa? Inilah menjadi tugas kita bersama untuk sama-sama kita berupaya dengan segenap kemampuan kita untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Saya mengajak kepada rekan-rekan saya, jangan bosan-bosan untuk membaca seperti ini, khususnya rekan-rekan yang bergerak di pemerintahan desa. Kenapa ini saya sampaikan rekan-rekan? Karena banyak keingintahuan dan pengen ngerti transparansinya. Jadi transparansi seperti ini karena masyarakat sekarang sudah mulai melihat baik dari berbagai macam sisi yang ada. Jadi tema ini saya ambil karena banyaknya pertanyaan di masyarakat, bagaimana cara menilai suatu desa sudah maju atau belum. Jadi dan ini juga untuk mengukur keberhasilan dari rekan-rekan saya, seluruh kepala desa, khususnya yang ada di Kabupaten Magetan, 207 kepala desa. Bagaimana penjenengan pengen tahu kemajuan desa kita. Ini juga berguna untuk rekan-rekan yang lain yang berada di luar Kabupaten Magetan ketika penjenengan pengen mengetahui kemajuan desa atau desa di sekitar penjenengan, seberapa kemajuannya, penjenengan pengen tahu itu. Untuk itu rekan-rekan ini bersifat nasional, mensikapi ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau kita biasa familiar dengan istilah Kemendes PDTT menghadirkan satu aplikasi untuk mempermudah kita mengetahui bagaimana kemajuan desa kita. Aplikasi ini kita kenal dengan istilah aplikasi Sistem Informasi Desa. Kalau beberapa orang menyebutnya dengan SID gitu ya. Jadi dengan SID atau Sistem Informasi Desa ini warga desa dapat mengetahui, atau mungkin teman-teman yang sedang melakukan penelitian di desa, rekan-rekan dari Timar yang ingin melakukan penelitian di desa untuk mengetahui tingkat perkembangan desa yang penjenengan teliti atau penjenengan tempati, ini bisa menggunakan aplikasi ini. Dan juga aplikasi ini berguna untuk melihat sumber anggaran, sumber-sumber pendapatan, sumber pundi-pundinya begitu. Berasal dari mana sumber anggaran desa, apa saja, berapa jumlahnya, serta dibelanjakan untuk kegiatan apa. Ini bisa diketahui di sini walaupun sifatnya secara umum yang diupload oleh masing-masing desa. Inilah yang melatar belakangi saya membuat konten ini rekan-rekan. Nah, untuk memberi gambaran berikut sekilas tentang bagaimana cara menggunakan sistem informasi desa ini, penjenengan dapat membuka sistem informasi desa dengan alamat di sini. Ini alamatnya, nanti tinggal penjenengan ketik. Ini saya yakin semuanya juga sudah familiar dengan internet karena hampir 80% populasi penduduk itu menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Ini memang sudah mengalami pergeseran yang luar biasa tentang kehidupan kita. Silakan teman-teman buka, ini alamatnya yang saya cetak warna biru ini. Di mana data desa itu? Jadi data desa tersebut disediakan pada ini, rekan-rekan. Ada beberapa item di sana. Kalau kita ingin tahu indeks desa membangun, ini di sini. Untuk rekan-rekan yang mengadakan penelitian, keluarga kita yang mungkin sedang mengadakan penelitian di desa, kemudian untuk membuat satu penelitian yang makalah mungkin, atau mungkin adik-adik yang membuat skripsi,
Ini bisa mengambil di sini. Ketika penjenengan untuk melengkapi data awal penjenengan untuk gambaran umum biasanya, ini ngambilnya di sini. Ini berisi di DM Kemendes ini, Go ID ini berisi profil masing-masing desa, rekomendasi kegiatan untuk tahun 2021, karena ini 2021 ya. Masing-masing desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi ini telah mendapatkan username dan password yang unik agar dapat mengakses profil desa dan rekomendasi kegiatannya. Jadi username ini sudah kita terima, kita bagikan ke tiap-tiap desa, kecamatan, kabupaten. Nanti bisa melihat tentang indeks desa membangun. Kemudian untuk yang di wilayah transmigrasi, ketika penjenengan mau meneliti di wilayah transmigrasi, ini ada peta kawasan transmigrasi Sipukat ini untuk desa-desa yang berada di kawasan transmigrasi, berisi kondisi setiap kawasan transmigrasi. Jadi mungkin ini nanti diperlukan bagi rekan-rekan atau keluarga rekan-rekan yang melakukan penelitian atau sedang melakukan riset untuk kemajuan desa. Cara masuknya bagaimana ke sistem informasi desa ini? Jadi nanti ketika penjenengan masuk ke sistem informasi desa, tampilan awalnya seperti ini. Kita tinggal ngetik provinsinya, kemudian kabupatennya, kecamatannya, dan desa. Nanti penjenengan tinggal masukkan saja rekan-rekan, tinggal masuk saja di sini, tinggal ngetik. Saya sudah coba, tidak sulit, bisa kok masuk. Kemudian yang tampilan berikutnya ini saya kasih contoh untuk desa di Magetan. Jadi saya ketik Jawa Timur, kemudian kabupatennya Magetan, kecamatannya saya ambil salah satu desa di Magetan. Ini pilih desa, nanti tinggal klik yang di sini, nanti akan muncul pilihan nama desanya. Saya ambil contoh desa Ringin Agung. Ya, desa Ringin Agung setelah dimasukkan tadi di sini tadi, ketika saya ketik di sini atau saya pilih di sini kursor ke bawah ini saya pencet, kemudian kita blok yang Ringin Agung, kita pencet, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini deskripsi desa Ringin Agung. Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, status pemerintahan desa, kemudian nama kepala desa juga ada. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes-nya ada, periodenya 2017 sampai 2023. Karena di Magetan ada 2 periode rekan-rekan. Jadi ada yang dilantik tahun 2017 dan ada yang baru saja kemarin dilantik 2019. Ini saya ambil yang 2017. Status kantor desa, aset desa, kondisi kantor desa layak dan lain sebagainya. Jadi nanti di situ berisi tentang data-data yang kita perlukan. Ini ada home, ada deskripsi desa, rekomendasi dan lain sebagainya. Nanti akan saya kupas di belakang isinya tentang apa saja. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, apa saja yang ada di sistem informasi desa? Jadi ini tadi rekan-rekan ada menu ya, tadi ada menu dan lain sebagainya, itu saya akan kupas di belakang. Jadi di bagian atas terdapat menu, jika diklik akan menampilkan home tadi ya. Home ini untuk kembali ke awal memilih desa. Ini yang home. Ini kembali ketika kita pencet yang ini, yang saya laser dengan merah ini untuk kembali. Kemudian deskripsi untuk menampilkan gambaran singkat desa.
deskripsi desa ini ketika dipencet, ini sudah saya pencet, tampilnya seperti ini. Jadi untuk menampilkan gambaran singkat desa, kemudian di sebelahnya ada rekomendasi. Rekomendasi itu isinya untuk melihat skor dan kategori perkembangan desa, serta rekomendasi kegiatan untuk memajukan desa. Ini by sistem rekan-rekan. Jadi ini by aplikasi, penjenengan tinggal pencet-pencet saja nanti untuk mengetahui, dan untuk lebih jelasnya penjenengan bisa nanti mencari data, koordinasi dengan rekan-rekan saya yang bertugas di desa. SDGs untuk melihat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, memuat capaian penanganan antara lain kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan pendidikan. Jadi di sini tadi ada kolom, ada kotak untuk SDGs yang ini, ya. Nanti selanjutnya akan saya geser ke samping supaya lebih cepat, tidak terlalu lama. Tadi sudah sampai SDGs kita. Kemudian dana desa. Ini untuk melihat pagu dana desa sejak diberikannya, itu mulai 2015, jenis dan besaran dana kegiatan yang dibiayai oleh desa. APBDes untuk melihat pendapatan desa, sumber dan jumlah serta belanja desa, jenis kegiatan dan besarannya. Kemudian di sebelahnya tadi ada juga BUMDes untuk melihat kondisi badan usaha milik desa, termasuk nama dan jenis usahanya. Jadi kalau yang belum bentuk BUMDes, baru bentuk BUMDes, baru nama, nanti akan kelihatan di situ. Kemudian ada juga BLTDD. Ini nanti bisa dilihat nama-nama warga yang menerima bantuan langsung tunai dari dana desa. Seperti nanti untuk 2021 BLT ini tetap ada, besarannya 300.000 per KPM selama 12 bulan. Alokasinya selama 12 bulan. Kemudian untuk mengetahui tingkat kemajuan desa, pilih menu rekomendasi. Setelah itu lihat di bagian skor IDM-nya saat ini dan status IDM-nya. Itulah tingkat kemajuan desa yang akan kita lihat. Itu rekan-rekan sekilas tentang gambaran terkait bagaimana kita melihat perkembangan desa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, suara yang tidak jelas dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Marilah sama-sama kita menjadi penerang, menjadi dimar untuk kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan saya berharap rekan-rekan, saya selalu mengajak untuk menjadi bagian dari Dadi Dimar. Mari kita menyambung rantai Dadi Dimar ini dengan membagikan konten ini kepada rekan-rekan kita. Barangkali ada rekan-rekan yang membutuhkan, kemudian dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Semoga penjenengan dengan membagikan, penjenengan juga menjadi rantai Dadi Dimar untuk membagikan hal-hal yang diperlukan oleh rekan-rekan kita. Terima kasih. Semoga kita selalu menjadi dimar buat kehidupan. Semoga rekan-rekan dengan melihat ini walaupun sekilas bisa memahami dan mengetahui tentang kondisi desa, dan nyuwun tulung diinformasikan ke rekan-rekan yang lain barangkali ada hal-hal yang diperlukan dalam data desa. Sampai ketemu lagi dengan konten Dadi Dimar berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf tidak menambahkan diri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.